Orang kaya apa ciri-cirinya? Biasanya mereka udah jual bisnisnya. Jadi ketika bisnisnya udah jual, dapat cash, mereka bingung habis itu mau ngapain, ya. Hidupnya mulai linglung, atau yang merasa udah cukup. Yang cukup juga banyak yang linglung akhirnya. Cari pelarian ke tempat-tempat yang hal-hal yang negatif akhirnya. Tapi ketika lu punya hal positif yang lu mau lakukan, misi lu itu mulia, ya dunia akan lihat itu dan dunia akan berikan lu kebahagiaan. Jadi ketika lu dikasih sesuatu untuk dikerjakan ya, ketika tangan gue ini dikasih sesuatu untuk dikerjakan di dunia ini, gue akan lakukan yang terbaik ya. Karena kalau ketika gue udah dikasih sesuatu untuk dikerjakan dan gue bermalas-malas, hidupnya tuh nggak akan kemana-mana ya. Dan kalau lu bahkan kayak tadi, gue bilang orang kaya yang udah jual bisnisnya dan lu ngerasa santai-santai, lu cuma mau tidur-tiduran gitu. Kemiskinan akan datang ke hidup lu ya, seperti pencuri di malam hari. Itu kepercayaan gue. Gue percaya setiap anak kecil ya ketika lu ditanya mau jadi apa, gue pas kecil ditanya mau jadi apa, gue pengen jadi astronot ya kan. Dan kalau ditanya sekarang mungkin udah berubah lagi ya, gue pengen punya perusahaan yang bisa bikin space exploration itu kejauhan ya. Balik lagi ya, mimpi nggak ada yang impossible. Tapi dulu gue mau jawab jadi astronot. Lu juga mungkin dijawab dulu, oh mau jadi apa, mau jadi apa. Problemnya dunia biasanya yang matiin mimpi itu. Ya bahkan keluarga lu sendiri, orang tua lu sendiri, teman-teman lu sendiri yang matiin mimpi itu. Dan gue harap kalian semua bisa fokus ya, nggak cuma terperangkap di perangkap digital. Gue liat kebanyakan misalnya orang nih Gen Z ya, lu semua screen time berapa coba misalnya dibuka ya kan. Lu buka nih ya, semua coba lu buka handphone, lu liat screen time lu 4 jam. 4 jam, lu kali 7 hari, lu kali semua. Anggaplah hidup lu 80 tahun, hasilnya berapa? Itu 13 tahun ya. 13 tahun lu spend di handphone lu scrolling TikTok. Kalau sehari 4 jam. Ini ekspektasi hidup lu gua kepanjangin ya. Indonesia kan 74, 75, ini gue panjangin nih, lu umur panjang apa 80 ya. Lu buang 13 tahun hidup di handphone. Mungkin lu sering tanya gitu di malam hari, apa sih sebenarnya tujuan hidup lu? Apa sih sebenarnya goal yang lu mau capai? Itu menurut gue lu bukan sekedar ngayal ya, tapi ada yang manggil gitu. Hati lu itu ada yang manggil. Gue dari dulu percaya ya, gue itu pengen jadi orang yang beda. Dan kalau beberapa kalian merasa terpanggil pengen jadi orang beda, itu bukan hal yang salah. Gue dari dulu bilang, gue mendingan mati dibanding gue jadi kepiting yang cuman merangkak di dasar laut terus narik-narik temennya. Gue gak mau jadi kepiting gitu di dasar laut, cuma jalan di bawah, jadi orang-orang biasa. Terserah kalau ada yang suka hidupnya jadi kepiting, tapi itu bukan gue. Dan kalau ada siapapun yang bilang bahwa oke, gue gak pengen nih ngeliat versi terbaik dari diri lu, gue gak pengen sama orang itu. Gue gak pengen ada berhubungan sama teman itu, sama keluarga itu. Tapi jangan cuman keinginan tanpa aksi ya, tetap jadi kepiting loh kalau keinginan tanpa aksi. Sejarah itu nggak pernah dibuat sama orang yang nyaman ya, sejarah itu ditulis sama orang yang berani. Karena gue percaya suatu saat nanti generasi kita ini yang akan membebaskan generasi-generasi yang lain ya. Dan ketika hari itu datang, gue harap lu nggak cuman jadi penonton di samping ya, tapi lu jadi ikut bagian dari revolusinya. Dan nanti ya ketika hari itu datang, gua harap lu semua di sini itu nggak cuma jadi menonton, tapi lu jadi orang yang ikut ya. Jadi orang yang bisa merubah dunia. Jadi orang yang ikut di dalam revolusinya.